Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Islah Lumansari dan yang kami hormati ya mas-mas, mbak-mbak dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sungguh luar biasa. Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa yang hari ini kita jalankan. Sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Ikhwanufillah rahimakumullah, pada sore ini gimana kabarnya semuanya? Mbak-mbak gimana kabarnya? Sehat atau sakit? Atau sakit hati? Nah. Yang mas-mas gimana kabarnya mas? Sehat alhamdulillah. Ini mas-masnya suaranya keras-keras, ini baru buka pora. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, nanti kalau saya mengatakan bagaimana kabarnya, semuanya harus menjawab dengan semangat. Ya, siap? Nah, ndak nek poso ki kok lak lemes. Poso ki tetap sehat ya, tetap ibadah kita tetap menjalankan ibadah puasa, badannya tetap sehat ya. Nanti dijawab alhamdulillah luar biasa. Ya, tetap semangat. Siap? Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke? Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami diperkenankan ya untuk memberikan tausiah pada panjenengan semuanya sebelum berbuka puasa. Ini umur yang paling rendah umur berapa ini? Yang umur 10 tahun ada enggak? 10 tahun? Enggak ada? Hah? Yang umur naik lagi 11. Ada? Nomor lagi ya. Oke. 12. Ada 12? Ya, 12, 13. Ada 13 coba. Ada? Iki jane umur do piro iki? Mulai umur do swidak. Ya. Ya. Ini saya manggilnya mas-mas atau mbak-mbak atau gimana? Adik. Yes, ikhwan fillah ya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa itu sebenarnya ringan nopo abot? Maka dijawab, ha? Tenane ringan. Ini nek misalnya bulan Syawal kon poso meneh siap mboten? Poso sebulan meneh bulan Syawal. Tenane iki mesti pas pengajian ngomongnya siap kok nek dijajal tenan. Wah,
Kok abot ternyata puasa itu. Sebenarnya ya, puasa itu yang kita jalankan itu rata-rata kita ketika pertama kali menjalankan ibadah puasa itu rata-rata berat untuk mengerjakannya. Ya, nyatane nggih nek weruh es teh jam 12 awan niku rasane seger mboten? Seger. Kadang sing numpak kendaraan niku nggih buanter weruh warung es teh niku sepedane iso menggok dhewe. Ya, kan kadang seperti itu. Nah, maka puasa ini memang harus dilatih sejak kita kecil. Maka dulu ketika panjenengan kecil, niku rata-rata poso pertama posone poso napa? Poso beduk atau poso sapi. Poso sapi itu esuk-esuk wis nyarapi, wis do mangan. Ya. Maka dulu pertama kali kita latihan puasa itu pertama kali rata-rata puasa poso napa? Beduk, poso beduk iku janjane niku ya beduk napa? Beduk asar napa beduk maghrib? Hah? Ana sing jawab beduk subuh ya. Ya, sebenarnya nggih, puasa itu memang harus dilatih dari yang pertama waktu duhur dulu tidak masalah. Ya, untuk latihan, untuk melatih kita ini menahan lapar. Ya, kemudian meningkat lagi. Ya, puasa duhur kemudian puasa asar. Ya, puasa asar meningkat lagi menjadi puasa maghrib. Nek puasa maghrib ditingkatkan mboten? Malih puasa napa? Hah? Ya tetap puasa maghrib. Ya, puasa sampai waktu maghrib. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala kenapa kita ini kok sampai disuruh untuk puasa? Coba yang bisa siapa? Yang bisa jawab tujuan puasa apa? Hah? Menjadi orang yang bertakwa. Terus apa lagi? Hah? Ada yang bisa menjawab? Tujuan kita berpuasa. Atau menggolek jodoh. Ya, menggolek jodoh malah ditirakati poso, kan ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Gimana ayatnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun atau tuflihun. La'allakum tatakun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utama puasa. Adik-adik sekalian, dulu ketika puasa di awal-awal Islam itu puasa itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, puasa di zaman dulu itu puasanya setiap 1 bulan 3 kali. Itu dinamakan puasa Ayyamul Bid. Ditambah lagi dengan puasa Muharram. Itu puasa di awal Islam. Kemudian puasa yang kedua, itu tahapan yang kedua, itu dengan boleh berpuasa, boleh tidak. Yang tidak puasa itu harus bayar apa? Fidyah. Ya, atau ya, ini tahapan yang kedua itu masih dengan berbuka tapi tidak ada sahur. Paham buatan maksudnya ini? Oke. Jenengan, kita semuanya ketika buka puasa itu nanti sampai sholat maghrib, sampai sholat isya, nanti sampai tidur sudah, itu tidak boleh makan lagi sampai besok waktu berbuka. Artinya tidak ada makan sahur. Kira-kira nek sing ngono kuat mboten? Abot mboten? Nggih, abot. Ya, karena waktunya itu dari habis isya jenengan tidur sampai besok waktu berbuka kembali. Maka ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Ya, diling-iling. Nanti tak kasih pertanyaan, iso jawab tak kayak dia. Ya, Qais bin Sirmah. Jadi sahabat yang namanya Qais bin Sirmah itu pernah mengalami kejadian di puasa tahapan kedua. Apa itu? Ketika beliau puasa, niku kerjone niku rada abot. Kerjone ten mana?
di perkebunan kurma, ngangkati kurma, panen kurma sehingga tenagane habis. Maka ketika pulang ya ke rumah niku tanya sama istrinya, ya, Mah, ada menu buka puasa ndak? Ya, istrinya itu jawab, wah nggak ada Pak. Nah, bahasanya kan rodok kota. Ya, nggak ada Pak. Ya sudah, tak carikan dulu. Kamu nunggu di sini dulu. Akhirnya apa? Istrinya itu keluar nyari menu untuk berbuka. Setelah pulang, ternyata suaminya sudah tidur. Nah, padahal ketika sudah tidur itu tidak boleh lagi untuk makan minum sampai besok berbuka. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya tidak berani bangunkan, suaminya dibiarkan tidur, besok paginya Qais bin Sirmah itu kerja lagi. Di mana tadi kerjanya? Kebun kurma. Nah, setelah sampai kerja di sana, siangnya ya wis ra kuat posone. Wah, iki terus ra kuat. Tetep dipaksoke gara-gara pengen apa? Menjalankan perintahnya Allah. Wah, tetap aku kudu poso. Karena orang yang berpuasa itu pahalanya apa? Surga. Lewatnya lewat pintu khusus. Ya, tidak lewat sembarang pintu, tapi khusus diberi pintu yang namanya Ar-Royan. Maka Qais bin Sirmah itu semangat. Wah, aku kudu semangat puasa. Biar besok ketika mati saya mendapatkan pintu surga. Akhirnya apa? Dia dipaksakan puasa sampai pingsan. Ya, sampai pingsan. Maka kejadian ini dilaporkan kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya ketika berpuasa tidak kuat sampai pingsan. Ya, kira-kira kita ini pernah enggak puasa ditahan sampai pingsan? Ya, saat durunge pingsan ya wis mokel. Kadang ya sing sehat sih mokel, kadang kan. Ya, sakniki warung-warung soto niku koyok barungan. Ngerti barungan mboten? Ketok sikile tok. Ya, wajahe ora ketok. Lah niku warung barungan jenenge sakne poso. Nah, maka ketika kejadian ini itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah itu bilang, ya, diam sambil menunggu wahyu. Mana ini wahyu ada? Ada nggak wahyu? Nggak ada ya? Ada. Nah, tapi bukan wahyu ini ya. Rasulullah itu menunggu wahyu. Ya bukan wahyu ini. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika menunggu ternyata turun satu ayat. Ya, dalam satu ayat itu ayatnya panjang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai terlihat jelas benang putih dan benang hitam, yakni di waktu fajar. Maka pada saat itu baru disyariatkan orang yang berpuasa untuk makan sahur. Ya, itu sejarahnya. Ya, ayat itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Jadi ayat 187 itu turun berkenaan dengan dua sahabat. Yang pertama sahabat Qais bin Sirmah, yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini pernah suatu malam itu pengen mendatangi istrinya, ya kan biasa. Ternyata istrinya sedang tidur. Kalau sudah tidur berarti tidak boleh makan dan minum lagi. Hubungan suami istri tidak boleh. Akhirnya apa? Umar niku rada kabotan. Ya, mosok malam-malam puasa tidak boleh hubungan suami istri ketika istrinya sudah tidur. Akhirnya lapor kali Rasulullah. Maka Rasulullah juga diam menunggu apa? Menunggu apa? Wahyu. Nah, akhirnya ketika wahyu itu turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian ketika malam itu untuk hubungan suami istri. Nah, ini sejarahnya ketika tahapan-tahapan puasa, terutama di surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ya,
puasa itu disempurnakan sebagaimana puasa yang kita jalankan pada hari ini. Ya, dari waktu apa puasa itu? Waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Itu sejarah tentang puasa. Nah, puasa itu adik-adik sekalian itu sebenarnya untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, terus takwa itu artinya apa? Ya, apa itu arti dari takwa? Maka Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan arti dari takwa. Beliau mengatakan at-taqwa huwa al-khaufu minal jalil. Yakni takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti apa? Takut besok kalau kena azab. Kita puasa sebenarnya yang menjadikan kita kuat puasa niku nopo? Ya. Apa yang bisa menjadikan kita ini kuat dalam berpuasa? Itu karena kita itu pengen mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ya, kan ada yang sambat. Mas, aku ki jane poso kuat. Tapi sing rak kuat iki apa? Panase. Delalah wingi poso pertama sampai hari ini dikai mendung, Pak. Ya, dikai mendung. Ternyata tetep ora poso. Lah, bar kuwi ngomong meneh, "Wah, aku poso ki sing rak kuat apa? Rokoke." Bar kuwi ngelihe karo ngelahe, wis padha wae. Ya, padha wae ora niat poso. Maka orang yang berpuasa itu ya, itu tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Lah, takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan at-taqwa huwa al-khaufu minal jalil. Memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Maka syarat untuk ibadah itu, adik-adik sekalian, biar ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus ada rasa takut kepada siapa? Allah. Karena rasa takut itu nanti yang menjadikan kita ini semangat di dalam ibadah. Ya, coba adik-adik, ya, ketika kita misalkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, kira-kira kuat boten? Kuat berapa menit? Ya. Kuat berapa jam? Padahal Allah itu ketika mensifati orang-orang yang masuk ke dalam neraka, itu ada orang yang masuk ke dalam neraka itu disebutkan labisina fiha ahqaba. Mereka yang masuk ke dalam neraka itu ada yang selama-lamanya, tidak bisa dihitung dengan hari. Koyone suwi. Maka rasa takut kita ini kepada neraka menjadikan kita ini kuat untuk menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Sebenarnya, ya, puasa itu berat. Ya, puasa itu berat. Tapi kalau nafsu kita ini dilatih terus, itu nanti puasa itu menjadi nikmat. Puasa itu menjadi enak. Puasa itu menjadi candu. Ya, kecanduan melakukan apa? Ketaatan. Pernah boten? Napa kecanduannya nek maksiat tok? Oke, kecanduan maksiat karo kecanduan taat niku penak pundi? Penak ndi adik-adik? Ya, kecanduan taat atau kecanduan maksiat? Nah, tak takoni ono sing pacaran ora iki? Hah? Nah, pacaran niku maksiat napa ketaatan? Ya. Pacaran niku maksiat. Kecuali sing wis nikah. Lah niku menjadi apa? Pahala. Jadi bergurunya ya suami istri kalau sudah nikah itu menjadi ibadah. Tapi nek rum nikah itu menjadi apa? Dosa. Ya. Maka nek duwe pacar dikawangi, dirampungi apa dirabi? Hah? Aja sekolah kok Pak dirabi. Ya, mengko sing sekolah sing pinter. Mengko nek dadi wong pinter entuk dhewe jodhone.
Sing ngoyak-ngoyak iki jodone, ora jenengan sing ngoyak-ngoyak. Ya, iku nek dadi wong pinter, tapi nek dadi wong goblok iku mesti golek jodoh. Jodohku ki sing piye? Akhirnya golek sing wayu ngantek digoleke dukun barang. Ya. Maka ketika kita ini jadi orang pinter, dimanapun kita akan dicari. Karena orang pinter itu seumpama apa? Mutiara. Kalau mau mengambil mutiara, tempatnya di mana? Di lautan yang paling dalam. Cara mengambilnya itu harus sungguh-sungguh. Maka kalau pengen menjadi orang seperti mutiara, harus sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, nek wae belajar yo belajar, ora sah yang-yangan. Di rumah iki ya. Bar kuwi tobat iki mumpung poso, ya. Yang kedua, arti dari takwa. Yang pertama al-khaufu minal jalil. Ya, ada rasa takut yang betul kepada Allah. Kemudian yang kedua wal amalu bitangzil. Ya, mengerjakan amal sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya, karena ini momennya pemuda semua. Ini kira-kira sholat 5 waktunya berjamaah atau di rumah? Ini saksinya tak mire ini Pak Wawan ini. Gimana Ustaz Wadud, jamaah boten ini? Jamaah kabeh? Alhamdulillah. Ya, berarti niki pemuda-pemuda masjid siap untuk meramaikan masjid, siap boten? Siap tenang? Diteni Pak Wawan iki. Oh, do jamaah kabeh ora isa iki. Apa kok do pindah ning pasar malam isa-isa iki. Ya. Maka namanya pemuda itu harus dekat-dekat dengan masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Ya, dulu ada di zaman Rasulullah itu yang namanya Ummu Mahjan. Saking ya Ummu Mahjan itu hidupnya di masjid, resik-resik masjid, cedak karo masjid. Ketika meninggal ternyata disolati sama siapa? Rasulullah. Padahal sudah dikubur, Rasulullah mencari, akhirnya disolati sholat. Ayo sholat apa? Hah? Kok sholat wajib? Sholat goib. Ya, sholat goib. Ngerti kurang sholat goib? Sholat goib itu orang sholatnya setan. Ya, kok dikira sholatnya setan. Setan ini sholatnya apa? Sholat goib. Ya, sholat goib itu untuk jenazah yang sudah dikubur, yang dia itu punya jasa dalam Islam. Nah, maka karena ini kita seorang pemuda, bagaimana masjid ini yang mengelola harus pemuda. Orang yang sholat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat di rumah. Ya, nek ning masjid niki do telat napa do awal adzan? Apa sadurunge adzan? Apa nek wis meh salah, Mas Bu? Rata-rata kalau kita lihat di Korea, kenal Korea mboten? Nek di Korea iki ning ndi? Ya. Orang-orang alor sithik Pak nggih. Orang-orang alor sithik pun tekane Korea. Di Korea itu nggih, di Korea itu sana orangnya tepat waktu. Nek jam 7 masuk, ya jam 7 masuk. Enggak lebih, enggak kurang. Misalnya masuk di kantor. Masuknya jam 7. Niku kalau belum jam 7, kantor itu tidak dibuka. Baru ketika jam 7 tepat, kantor itu dibuka, dikasih waktu 1/4 baru masuk. Itu nek di Korea. Nah, kalau di Indonesia itu macam-macam. Nek mlebu kerja niku seringnya napa? Telat. Biasanya telatnya pirang jam? Ya setengah jam sampai sak jam. Sing rak telat siji, nek wayah buka, iki rak tau telat. Mesti tepat waktu. Loro nek walimahan. Ya, makan walimahan iku kadang sadurunge jame wis teko. Ya, itu nek wong Indonesia. Nek dalam hal makan niku paling tepat waktu. Buka bersama tepat waktu. Walimahan tepat waktu. Tapi nek wayah sholat jamaah niku keri-kerinan napa disik-disikan?
Wis mangke riyen keri. Ya, malah jadi imam masbuk. Ngerti imam masbuk? Wis masbuk dedekke imam. Jadi imam masbuk. Maka panjenengan semua besok yang meneruskan orang-orang tua yang hari ini sudah sepuh. Masjide dopeni. Sapa sing ngopeni masjid uripe bakal diopeni kalih Gusti Allah. Dijamin. Ya, orang yang memperhatikan agamanya Allah besok betul-betul akan diperhatikan sama Allah. Nek niat mangkat sholat jamaah, yo tekan masjid, ora tekan warung mie ayam. Ono ora ning kene? Wonge teko? Niate mangkat ning masjid, ya. Nggawa duit 20.000 niate kanggo infak. Mlebune ning warung mie ayam. Infake ning warung mie ayam. Ngene ya ana wonge. Ya, akeh masake iki. Nah, maka kalau sudah niat untuk pergi ke masjid, bulatkan niat sampai ke masjid. Maka takwa yang kedua al-amalu bitangzil. Ya, mengerjakan ibadah itu sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Apalagi ini bulan Ramadan, ini momen untuk menghatamkan Quran. Nak ten mriki wonten kajian boten nek badhe salat raweh. Tadarusan wonten boten? Wonten? Wonten tak takleti niki sampai juz pinten? Wau dalu. Ayo. Ah. Hah? 22. Kata mana kapan nih kata mana? Ya. 22. Nek Ramadan biasanya kata ping pinten ten masjid? Ping 3. Temenan kurang ngajine tekan jam piro jam 09.00 wis tutup bali. Ya, ngetake jajan tok ya. Maka bulan Ramadan ini harus jadikan momen untuk bisa khatam Al-Qur'an. Meskipun 1 kali. Karena apa? Besok Al-Qur'an itu besok Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Kalau kita pengen mencari teman yang paling setia, teman yang paling setia itu siapa? Ada yang jawab, pacar Pak Ustaz. Ngapusi. Katanya sehidup semati, ketika mati tidak mau diajak mati. Ya, berarti pacar itu teman setia enggak? Tidak. Berarti harus diapakan? Ditinggalkan. Ya, dirabi boleh. Atau yang kedua, orang yang amal yang akan menjadi teman kita besok itu tadi pacar sudah. Ya, salah. Kemudian apa? Keluarga. Kira-kira keluarga itu menjadi teman setia enggak? Ya, tidak. Karena keluarga itu kalau kita sudah meninggal, dia akan menemani kita sampai di atas perkuburan, kemudian kita akan ditinggal. Bahkan kita sebelumnya diinjak-injak. Wes rasake. Ya, diinjak-injak tanahnya. Kemudian harta yang kita kumpulkan ternyata tidak kita bawa sampai mati. Nah, yang menemani kita sampai kita mati, sampai kita masuk surga, itu adalah Al-Qur'an. Maka amalan di bulan Ramadan ini, niki nggih, dieling-eling. Amalan di bulan Ramadan ini yang paling utama 1 puasa. Oke. Kedua, itu adalah tilawah Quran. Kita nom-nom dipoto gaya se. Ya, guyu-guyu oke lah gitu. Ya, ojo ketok ngantuk mongko nek di Zoom isin ya. Nek di Zoom karo Satwawan isin. Nah, 2 amal ini antara puasa dan tilawah Quran itu besok betul-betul akan menemani kita di alam kubur. Terutama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu selalu menjadi pembela manusia di alam kubur, kemudian di alam mahsyar, sampai di ketika orang dimasukkan ke dalam neraka,
itu juga akan dibela oleh Al-Quran sampai masuk ke dalam surga. Nah ini tak kasih ya triknya, bagaimana Al-Quran itu nanti betul-betul menolong kita ketika kita sudah mati. Oke, kita jangan santai-santai, aku jek nom matinya jek suwi. Ya, ada masih muda, sehat, besoknya mati. Ada enggak? Ada. Jumlahnya banyak enggak? Banyak. Maka hidup itu satu, hati-hati di dalam perbuatan. Nantinya ketika kita meninggal, kok dalam keadaan lalai tidak mengingat Allah, kita meninggalnya ditulis sebagai orang yang ngapunten suul khotimah. Maka meskipun kita ini masih muda, harus semangat di dalam beramal soleh, terutama tadi tilawah Quran. Orang yang sering tilawah Quran, hidupnya dijamin sama Allah. Hatinya terus bersinar, akan dijauhkan dari maksiat. Ya, saya berikan ketika orang meninggal, setelah meninggal kita akan masuk ke alam apa? Alam apa? Alam barzakh, alam kubur. Nah, di alam kubur itu ada yang namanya fitnah kubur, ada azab kubur. Itu dapat dihindari. Bahkan kita bisa mendapatkan apa? Nikmat kubur. Caranya gimana? Nih adik-adik, tak kasih caranya agar kita selamat dari azab kubur, dari siksa kubur. Karena dulu Rasulullah ketika lewat di perkuburan, itu Rasulullah mengatakan 2 orang ini disiksa di kuburnya karena 2 dosa. Yang pertama, dosa ketika kencing tidak dibersihkan, tidak bersuci. Niki hati-hati, terutama sing cah lanang. Nah, kencing ojo asal dicurke, tapi yo disucikan, dibersihkan. Ya, ojo sembarangan. Nek kencing itu jangan sembarangan, itu menjadikan apa? Azab kubur. Nek bisa bersuci. Nek tidak ada air menggunakan apa? Daun. Bisa menggunakan tisu. Ya, itu nanti kalau nggak dibersihkan, itu bisa menjadi azab kubur. Hati-hati. Ya, kemudian yang kedua, orang yang suka mengadu domba. Ya, suka mengadu domba. Akhirnya 2 orang menjadi berkelahi. Niki sing ten mriki kata sing seneng tawuran mboten. Ya. Ojo sampai, ya. Wes santai. Ya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu besok akan mendapatkan azab kubur. Ya, kalau kita hari ini mungkin anak-anak lebih tahu. Ya, Kendal itu kemarin banyak tawuran. Ya, sekolah niku nggone arit. Tak kira Pak golek rambang, jebule meh tawuran. Arite ora cindel, arite dawa-dawa. Ya, jangan sampai hidup itu cuma sekali. Kok jangan mati sia-sia. Matilah yang mulia di jalan Allah. Dan nek tawuran itu kan matinya mati apa? Nah, mati sangit. Ya, tidak manfaat. Ya, matinya tidak mulia. Mungkin dianggap sama temannya pahlawan, tapi di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya, gara-gara 2 dosa. Ya, maka Rasulullah memberikan pelepah kurma di atas kuburnya. Supaya apa? Supaya yang di alam kubur itu adabnya diringankan selama pelepah kurma ini berwarna hijau. Kalau sudah tua, adabnya diberhentikan. Jadi yang pertama, amalan yang dapat menjadikan kita aman dari adab kubur, itu yang pertama adalah menghafal surat Al-Muluk atau membaca surat Al-Muluk di setiap malam. Kira-kira sanggup boten? Ya, baca surat Al-Muluk di waktu malam itu dapat menjadikan seorang itu aman dari adab kubur. Itu adab kubur, alam kubur kemudian dilalui. Masuk yang kedua alam apa?
Kan setelah manusia itu mati, semuanya mati, masuk ke alam kubur, malaikat itu meniup trompet. Ya, malaikat apa namanya? Malaikat Israel atau Israfil? Ayo, iki kasih do keliru. Padahal ono sing Israfil. Ya. Nah, Israel niku napa? Pencabut nyawa. Malaikat itu ketika meniup sangkakala yang pertama, semua manusia mati. Enggak ada yang hidup. Semua manusia dimatikan oleh Allah. Bahkan malaikat pun juga ikut mati. Maka tiupan yang kedua, semua manusia itu dibangkitkan. Dari apa? Alam kubur. Nah, dibangkitkannya itu lewat tulang ekor. Ya. Coba adik-adik kalau ke belakang ini, di belakang ini, itu di ya atas pantat dikit itu ada tulang kecil, ya kayak tulang ekor. Itu nanti yang tidak akan hancur. Dari situlah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan manusia sesuai dengan jasadnya masing-masing. Setelah jasad ini ditiup trompet yang kedua menjadi jasad yang utuh, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya masing-masing. Rohnya itu kembali ke rohnya masing-masing, ke jasadnya masing-masing, dan tidak akan tertukar. Ya, misalnya sing wedok kok malih lanang, ya malih banci enggak. Ya, semuanya akan kembali ke apa? Rohnya masing-masing. Setelah itu manusia digiring ke padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu ketika perjalanan ke padang mahsyar iku ono sing jalane mabuk. Ya, gliotan. Koyok wong kesurupan. Niku orang yang makan riba. Ada orang itu yang berjalan dengan apa? Kepalanya jalan, kakinya di atas. Ya, itu ketika perjalanan ke padang mahsyar. Ada lagi yang perutnya besar. Ya, dalamnya itu banyak hewan-hewan yang berbisa. Ada ular, kalajengking. Dia berangkat ke padang mahsyar. Setelah sampai di padang mahsyar, matahari itu didekatkan yang begitu panas. Maka pada saat itu keringat manusia itu berbeda-beda. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai mana? Pahanya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai pusarnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu semua tergantung amalnya ketika di dunia. Tapi ada orang yang mereka itu betul-betul Allah berikan naungan, orang kepanasan. Ya, siapa? Mereka yang ketika di dunia itu membaca Az-Zahrawain. Apa itu Az-Zahrawain? Ya, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat Az-Zahrawain. Ada enggak? Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ayo urut-urutan surat apa enggak ini? Sampai 10 10. Ayo bisa enggak? 1 apa? Hah? Al-Fatihah 2. Al-Baqarah 3. Al-Imran kok Ali Imran? Jangan salah, bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Terus apa? An-Nisa, terus Al-Maidah. Ayo, Al-Maidah terus apa? 6. Hah? Al-An'am terus? Ayo, Al-An'am terus apa? Hah? Ayo diling-iling, buka Quran ra apa? Iki nek wis do ngelih iki ya lali. Ya. Iki menune apa iki kok do lali kabeh iki? Hah? Menune enak-enak iki mesti iki. Wah, ora buka-buka kan mau. Hah? Al-A'raf terus. Hah? At-Taubah apa itu? Masuk At-Taubah. Setelah Al-A'raf apa? Ayo. Al-Anfal terus At-Taubah 10. 10 Yunus Pak Hud. Nah,
Itu 10 surat mulai dapalke mosok ora hafal. Nah, terus dari 114 itu ada enggak surat Az-Zahrawain? Ayo, ono pra. Ayo ada? Nah, surat Az-Zahrawain. Oke. Ono nak? Ono nak Mas? Rano. Wah, berarti keliru. Surat Az-Zahrawain itu gabungan dua surat. Ya, surat yang pertama surat Al-Baqarah. Ada enggak Al-Baqarah? Ada. Terus berarti Qurannya bodoh. Terus yang kedua surat Ali Imran. Ada enggak? Ada. Berarti Az-Zahrawain itu dua surat. Sing pertama surat Al-Baqarah, yang nomor dua surat Ali Imran. Itu orang yang membaca dua surat itu besok akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Dia tidak akan kepanasan. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya di padang mahsyar. Pengen nyoba enggak? Nek pengen nyoba, siang-siang ke tengah sawah. Ya, panasan tidak usah pakai apa? Penutup kepala. 1 jam aja. Kira-kira kuat apa ora? Ya. Kira-kira kuat apa enggak? Ya, tidak. Ya. Tapi ketika besok di padang mahsyar itu lebih dahsyat lagi panasnya. Maka dunia itu anak-anak sekalian, ya adik-adik, dunia itu adalah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk istirahat. Kalau di surga itu adalah tempat kita menikmati segala jerih payah yang pernah kita lakukan di dunia. Maka di dunia ini ojo kakean nyantai. Masjidnya durusi, masjidnya dirameke. Ya. Niki nek salat jamaah nek wayah maghrib tok napa 5 waktu. Ya. Nek subuh ana ora iki? Pasangnya subuhe do kawanan nggih. Ya. Maka kunci untuk jenengan giat untuk sholat berjamaah itu kuncinya di waktu subuh. Kalau subuhnya terurus, sholat yang lain akan mudah diurus. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ketika di alam kubur, surat apa yang melindungi kita? Surat Al-Muluk. Kemudian ketika di alam barzakh, surat apa? Nah, lali. Ayo surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Terus nanti ketika seorang itu masuk ke dalam neraka, lah inilah syafaat Quran. Orang-orang yang di dunia kok sering baca Quran, besok ketika masuk ke dalam neraka, tinggal 1 jengkal. 1 jengkal itu kira-kira segini. Ya. 1 jengkal itu segini. Dia ketika lewat Sirat itu jatuh ke bawah sampai hampir ke dasar neraka. Padahal dasarnya neraka itu dari beberapa hadis disebutkan dalamnya itu 70 tahun perjalanan. Suwi purane. Ya. Sebelum sampai ke dasar, maka Al-Quran itu betul-betul memberikan syafaat. Diangkat orang itu. Dia yang sudah mau jatuh ke dalam neraka, tiba-tiba ada 2 makhluk yang menarik orang ini. Ditarik dia ke atas, maka orang yang mau masuk neraka itu bingung. Kamu itu siapa? Kok mau menolong saya? Maka makhluk itu jawab, saya ini adalah puasa. Yang dulu kamu ketika siang di bulan Ramadan, kamu menahan apa? Lapar, menahan dahaga. Maka pada
hari ini ketika masuk ke dalam neraka, aku memberikan syafaat kepadamu. Jadi diangkat, dimasukkan kemana? Surga. Setelah masuk ke dalam surga, Al-Quran itu juga masih memberikan syafaat. Apa syafaatnya Al-Quran itu? Iqra wartaqi. Ya, baca dan naiklah kamu ke surga. Karena tempatmu di surga itu sesuai dengan bacaan Al-Quran yang kamu baca. Ya, maka Ramadan ini, ya, adik-adik sekalian, Ivanufila, jadikan momen untuk banyak-banyak tilawah Quran. Ya, coba yang sudah khatam Quran siapa? Jadi, tak kasih hadiah ini. Ayo, yang sudah khatam Quran dari awal Ramadan ya sampai sore ini, yang sudah khatam 1 kali. Ada enggak? Ya? Ada? Tak kasih hadiah ini, betul. Mana? Tenang pun lagi, kalian maju. Sudah? Siapa? Ini? Antum mas? Nah, maju sini. Nah. Ya, oke. Maju. Namanya siapa? Hah? Namanya Ismail. Betul, Ismail. Ya. Sudah khatam berapa kali? 1 kali. Sekarang sampai surat apa? Ayo, sampai juz berapa habis? Sekarang juz 15. 1 hari berarti berapa juz? Nggak nentu. Dari sekolahnya di mana sekolahnya? Pondok Al-Mutakin. Wah, adik kelas berarti. Ya. Saya dulu pondoknya juga di Al-Mutakin. Ya. Tak jupuk tas saya dulu, tak kasih dia bener. Dikira aku ngapusi. Ya. Oke. Kira-kira isinya apa? Hah? Ada lagi enggak yang khatam? Hah? Ada? Siapa? Khatam enggak, Mas? Khatam. Berapa kali? Ayo siapa maju? Ada enggak? Oke, ada. Rano Sewani maju, berarti 1. Ya, dia cuma 1. Tak carikan yang warna apa? Abang, biru, atau abu-abu? Ya, oke, ini tak kasih hadiah apresiasi untuk yang sudah khatam 1 kali dan ini sudah sampai juz berapa? 15. Ya, berarti ini Ramadan keberapa? Hah? 14. Berarti kan 1 hari itu berapa juz kira-kira? Berapa? Berapa juz? 3. Ya, makanya ya, ini untuk menyemangati kalian semua untuk membaca Al-Quran terus. Jadi orang baca Quran itu rezekinya tidak disangka-sangka. Kamu nyangka enggak kalau hari ini mau dapat hadiah? Hah? Nah, tidak nyangka, tapi dapat hadiah. Maka siapa yang bersama Quran, besok bakal dimuliakan sama Allah. Rezekinya tidak terduga-duga. Ya, ini tak kasih hadiah untuk apresiasi karena sudah khatam 1 kali. Ini Mas. Ya, warnanya biru. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Ya, bagus. Ya, sudah khatam 1 kali. Ada lagi enggak? Mau? Nah, saya ini pertanyaan. Pertanyaan atau siapa yang mau tanya? Hah? Pertanyaan ya. Tapi ya dia yo rada medun meneh.
Ya. Yuk, pertanyaan. Yang bisa tunjuk jari. Nanti baru menjawab. Siap? Siap tak? Oke. Pertanyaannya. Saya nggak mampu, saya ngengel. Nah, sebutkan ya 2 nama sahabat ketika menjalankan puasa di tahap yang kedua dalam Islam. Ayo, sehingga Allah menurunkan di surat Al-Baqarah tadi. Ayo, sing iso tunjuk jari. Ayo. Ada? Siapa? Ayo tunjuk jari yang putra, yang mas-mas nih, ayo mas. Ada ndak? Iki dosin mau piye iki? Ora buka-buka. Ayo yang putri. Ayo. Iki takon-takon iki sapa iki? Ayo. Ada? Ayo tak hitung sampai 5 nek ra iso yo gantian. Ayo. Siapa sahabat ya yang mengalami puasa di tahap kedua sehingga Allah menurunkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Ayo, siapa yang ngacung dulu? Ayo. Goleki ayatnya, goleki Al-Baqarah ayat 187. Ana jenenge ora? Ayo. Siapa? Ayo. Hah? 1. Ayo, ini sebelum dis kok. Ayo ngacung dulu. Siapa yang berani? Ngacung. Siapa yang ngacung ke belakang? Ayo. 2. Ayo, ki sulit. Rasito kiko. Sebelum saya berubah pikiran. Ya. 3. Ayo-ayoan. Pak tiga duit kok ayo-ayoan. 2, 3 ya, 3 terus. Ayo, siapa? Sini maju dulu. Ayo maju dulu. Ayo. Berani enggak? Ayo maju. Ada? Siapa? Ayo. Maju enggak apa-apa. Hah? Enggak berani maju. Harus diapakan ini. Ayo, jawab dari situ enggak apa-apa. Qais bin Sa'ad. Terus? Ayo, ada yang bisa menyempurnakan enggak? Masih salah jawabannya. Ayo. Siapa? Qais bin Sirmah dan Umar bin Khattab. Maju mas, ini mas. Oke. Ya. Tak tanya dulu namanya siapa? Lukman Hidayat. Kelas berapa? Kelas 11. Sekolahnya di SMK Muga mana? Welari. Oh ya. Hadiahnya apa ini? Mau es biru. Saya apa? Oke. Duit receh kok entek iki. Siap ya? Nih. Ayo. Ya, duit receh entek jebule. Ya. Oke. Wah, ada hadiah lagi. Dari Lazismu Kendal. Al-Qur'an untuk dibaca, jangan untuk buat pajangan. Oke, pertanyaannya lagi. Hadiahnya Al-Qur'an. Ya. Siap. Apa ya? Saya tak eling-eling sih. Ya.
Cepet-cepetan. Sebutkan, nggak usah sebutkan. Bagaimana tahapan puasa di tahap pertama di dalam Islam? Ayo, langsung. Ada enggak? Ayo, ini Qurannya bagus sekali ini dalamnya. Ya, lihat. Wah, warna-warni kayak hati. Ayo, puasa di tahap yang pertama. Ada yang bisa jawab? 1, 2, ada? Ayo, siapa? Berani mas? Ayo, maju sini, maju dulu. Om berani? Ya. Oke. Ayo dijawab. Puasa ketika tahap pertama di dalam Islam gimana? Nah. 1 minggu 3 kali. Ya. 1 minggu 3 kali. Puasa apa namanya? Puasa salah ya, namanya puasa Ayyamul Bid, 1 bulan 1 kali. Karena berani maju tak kasih hadiah. Ya, karena berani maju. Nah, oke, salim. Ya, tinggal 1. Nah, 1 pertanyaannya. Siap? Saya gampang mau saya ngengel. Nah, saya gampang. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tadi sahabat yang namanya Qais bin Sirma dan Umar bin Khattab. Nah, Qais bin Sirma itu kerjanya sebagai tukang kebun. Nah, nama majikannya siapa? Siapa nama majikannya? Ganti. Ya, ganti. Pertanyaannya, di surat yang keberapa ayat itu menerangkan tentang Qais bin Sirma dan Umar bin Khattab? Ayo, cepat. Ayo, yang putri belum ini, yang putri. Ayo, yang putra sudah 3. Ayo maju. Ayo, siapa nak? Ada? Oke, maju. Bagus. Ya. Di surat dan ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Oke, betul. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Semuanya cerdas-cerdas tapi do isinan. Ya. Jangan malu ketika ditanya tentang sesuatu. Menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Nah, sekarang dari anak-anak ada yang mau bertanya tentang puasa atau yang lainnya? Monggo. Ada? Silakan. Nek tidak ada tak lanjutkan. Ayo meh takon opo? Pak, nek basa awan-awan mangan batal ora? Ya, nek lali batal enggak? Ada yang mau tanya nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Arti takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yakni rasa takut kepada Allah. Kemudian wal amal bitangzil, mereka beramal sesuai dengan yang Allah turunkan berupa apa? Al-Quran. Kemudian yang ketiga, warridho bil qalil, selalu ridho dengan jumlah yang sedikit. Rata-rata kalau anak-anak sekalian itu ya dalam kehidupan sehari-hari, yang kakak adik ada ini kakak adik. Misalkan dikasih orang tua, ya kakak adik tapi umurnya itu masih sama, satu kelas 1 SMP, yang 2 kelas 2 SMP, umurnya sama, sekolahnya sama. Itu kira-kira
yang adiknya dikasih uang saku 20.000, yang kakaknya 10.000, itu kira-kira adil tidak? Ridho tidak? Nah, orang yang ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah cacat apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan itu selalu disyukuri. Oh, ini adalah pemberian dari Allah. Ketika adik-adik sekalian ini pengen menjadi anak yang selalu bahagia, anak yang selalu mendapatkan hati yang tenang, maka salah satunya itu harus ridho dengan takdir dari Allah. Misalkan, ya, adik-adik sekalian, ketika berangkat sekolah, ini semuanya naik apa? Naik sekolah? Ada yang naik sepeda? Ada. Naik apa? Kuda? Ada. Naik kuda ada ini sini. Yang naik motor, naik motor. Ya. Ketika adik-adik sekalian naik motor, kira-kira ketika nabrak jeglungan atau lubang, itu yang diucapkan apa? Ayo. Ketika ya naik motor kemudian di depannya itu ada jeglungan, kira-kira yang diucapkan apa?